Pak Kadus sorry kan. 1, 2. Nah itu YouTuber sekolah lagi Pak. Pak ini kameramen ini ada kata Boyla ada punya kameramen aman. YouTuber ber-YouTube nggak jelas. Enggak popong perkenalkan hukumnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talabidana wa liman fa'ati wa barakatil hadil kitab wa hadil ulum wa jami' amalatil Qur'anil azim wa jami' qurra'il mukhlisin wa jami' mufassirin wa li hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wa nazala dan turun, maksudnya ayat ini nanti yang dihafalin Pak Jalis. Lama wa'ada, ketika janji siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janji ummah tahu kepada umatnya baginda Nabi menjanjikan mulka Farisin kepada kerajaan Paris, Warumi dan juga Rom. Rom itu sekitaran Romawi, Rom itu Romawi. Kalau sekarang ya jadi ya rombongan itulah Pak, ya Roma, Romawi, pokoknya daerah itu. Fakola maka lalu berkata siapa al-munafikuna, orang-orang yang munafik, artinya itu dengan Nabi itu tak tidak, macam itu. Hayhata jauh nian, istilahnya itu hayhata itu kata-kata ibaratnya tamani itu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Nah itu maksud dia itu begitu, tidak mungkin, kan begitu. Karena di zaman itu memang Islam itu lagi kecil, sekelompok kecil ibaratnya di Jazirah Arab yang istilahnya itu terkenalnya baru di Mekah dan Madinah. Nah, itu. Nah, ayat ini itu turun itu kalau dalam keterangan tafsir Sawi, syarah daripada kitab tafsir Jalalain, itu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang ketika perangnya itu buat parit, di parit-parit gitu. Yang sekarang yang biasanya Pak Janis tonton itu perang Ukraina sama Rusia itu kan ada di parit-parit itu bom. Nah itu kalau dulu ya begitu, panah sama panah ketemu ya pedang-pedangan, tombak-tombakan ya begitu. Jadi ayat ini itu turun di saat itu. Nah, terus ayat ini turun itu dijanjikan oleh Nabi. Itu ada beberapa banyak sekali faedah dan manfaatnya. Nah, terus ada bahasa kita tuh jadi kisip-kisip. Kisip apa sih Pak? Bala tentara cuman goib. Nah itu bahasanya kalau orang anak-anak pondok tuh kisip. Kalau bahasanya Mbah Dur, bahasanya Mas Gendon ya kodam. Itu termasuk ayat-ayat ini tuh dipakai biasanya. Cuman kalau sudah ngaji seperti ini udah usah lagi. Nanti malah ngerepotin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa yang diterangkan di dalam tafsir Sawi bahwasanya ayat ini nanti wasyahidallahu wa qulillahumma malikal mulki binuzuli ilal ardi, turun ke bumi itu serempak-serempaan dengan suratul Fatihah, serempak-serempaan dengan ayat kursi. Itu kalau keterangannya di dalam tafsir Sawi. Nah, terus beberapa di situ diterangkan bahwasanya Allah memberikan kuasa atas ayat itu
Barang siapa yang membaca ayat-ayat itu akan latah bituna darodunub, istilahnya itu akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dijaga yuksika, dan juga Allah akan menjagamu. Dan juga Allah berkata, wa izzati wa jalali ma yaqra'u kunna abdan aqidu kulli sholatin. Barang siapa yang membaca ayat ini yang sudah dihafal Pak Janis ini, di ketika sesudah sholat, illa askanathu hadiratal qudsi, kecuali orang itu nanti akan ditempatkan oleh Allah di hadiratnya Allah yang Maha Kudus, ala makana minhu, atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Dan juga illa nadarat lahu bi'aini, Allah akan memandangnya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, al-maknunatun, yang akan bersemayam fi yaumin, di setiap hari, wa lailatin, dan malam. Ini di Al-Jalalannya enggak ada, ini keterangan di Sawi ya, di tafsir Sawi. Nah, terus orang itu akan dipandang oleh Allah dalam keadaan ketenangan tadi di setiap sehari semalamnya itu sabaina marrotan 70 kali. Andaikan kau tidak dikasih itu, wa illa qadaitu lahu fil yaumin wa lailatin sabaina hajatin. Andaikan kau Allah tidak beri itu, Allah akan kasih hal yang lain, yaitu Allah akan memberikan di dalam sehari semalam itu akan dikabulkan 70 macam hajat atau keinginannya. Adnaha, paling sedikit-sedikitnya keinginan yang dikabulkan oleh Allah. Pak Janis minta apa? Ngomong. Paling kecil-kecilnya itu al-maghfiratu, akan diberi ampunan oleh Allah. Atau wa illa, andaikan kau yang enggak diberi lagi sama Allah, akan dikasih oleh yang lain, yaitu adathu, akan menjaga siapa saya kepada orang tersebut min aduihi, dari musuhnya, binusratihi, dengan pertolongannya Allah alaihi, kepada orang tersebut. Wala yamna'uhu min dukhulil jannah, dan orang itu tidak akan terhalang masuk surga ila ayyamuta, kecuali hingga sampai beliau itu meninggal. Kalau Pak Janis kok ibaratnya melanggengkan baca ayat-ayat ini, yang ayat diturunkan ini nanti kepada baginda Nabi yang istilahnya itu diragukan oleh orang munafik itu, wes pokoknya banyak sekali seperti yang diterangkan tadi ya, akan diberi ketenangan di sehari semalamnya, akan dipandang Allah dengan kedudukan yang mulia, akan diberikan hajat-hajatnya 70 hajat, akan diberikan ampunan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah dari musuh-musuhnya. Dan orang itu nanti yang membiasakan membaca ayat ini, salah satunya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam tafsir Sawi ini, itu tidak akan orang itu nanti meninggal kecuali dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini ayatnya yang oleh Allah banyak sekali dijanjikan. Banyak sekali lagi itu nanti diterangkan di sarahnya kitab Asaisul Quran, itu lebih detil lagi di situ ya. Qala mu'allif rahimahullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma, wahai Allah. Jadi kata-kata Allahumma yang sering kita baca itu artinya itu wahai Allah, artinya itu mengharap kepada Allah, itu artinya. Berarti sama Pak dengan lafaz ya Allah, sama. Makanya kalau kita kok Allahumma itu jangan main-main. Karena itu kita memanggil zat yang maha mulia, memanggil Tuhan kita. Nah, itu. Kul katakanlah wahai Muhammad, Allah wahai Allah. Ya Allah artinya wahai Allah. Nah ini sing imam-imam, sing khotib-khotib, kalau kok ada kata-kata ya gitu, ya ayyuha atau ya tok,
itu kalau cuma satu lafaz itu lafaz terakhirnya wajib dibaca rafa, ya Allahu, nah gitu. Tetapi kalau dia sesudah ya itu dua kata dijadikan satu, itu namanya panggilan atau munadamu mudhof, wajib dibaca fathah. Contoh yang kita sering baca, ya Rasulullah. Nah itu bacanya ya Rasulullah, tidak boleh ya Rasulullah. Nah gitu, tidak boleh ya. Itu kalau orang lain yang baca ya biarin Pak RT ya, nggak usah diurus. Maksudnya kalau kita baca itu begitu. Ya kalau orang lain yang baca nak ya Rasulullah ya karpe, ya Rasulullah ya karpe, sangat karpe ngono. Enggak masalah. Yang penting secara ilmiahnya, secara ilmu nahwunya namanya tertib munada itu wajib dibaca nasab apabila munada itu namanya munada mudhof. Tapi kalau munadanya munada mufrad, artinya cuma satu kata seperti ini ya, Allahu itu dibaca rafa. Tapi kalau dua kata baru dibaca nasab. Nah itu begitu. Qulillahumma malikal mulki. Ya, makanya di sini umpama ditakdirkan kan ya malikal mulki. Makanya kafnya ini dibaca nasab. Malika. Enggak boleh ya malikul mulki, enggak boleh. Karena dohirnya itu Allahumma itu ya Allah atau ya malikal mulki. Nah begitu. Maka harus dibaca nasab. Nanti keterangan lebih lengkapnya tanya Pak Guru Tamrin ya. Beliau yang ahlinya. Sudah 2 kali ngaji gurunya kemarin. Assalamualaikum. Nah itu, lagi pula beliau yang sarjana, jadi jelas menerangkannya. Ya malikal mulki wahidat yang menguasai seluruh kerajaan. Jadi semua kerajaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'ti, memberikan siapa Allah ay tu'ti. Jadi tu'ti di sini sama tu'ti yang pakai to itu sama maksudnya. Yang memberikan siapa Allah, al-mulka kepada kerajaan, man kepada siapapun itu yang ditanyakan Badur kemarin ya. Man itu Mbak, namanya isim mausul yang untuk yang orang yang berakal Mbak. Ya. Kalau yang nggak berakal pakai ma. Nah, berarti kalau man ini Mbak, berarti maksudnya tuh manusia. Kalau ma itu umum, termasuklah wedhus, sapi, lah itu pakai ma. Tapi kalau man itu berarti khusus rombongan manusia yang berakal. Nah, itu seperti itu. Al-Malika nang tasya, yang memberikan kerajaan siapa Allah, man kepada memberikan kerajaan siapa Allah, al-mulka kepada kerajaan, man kepada siapapun itu, tasya'u yang berkehendak siapa Allah, min khalqihi dari min khalqika dari makhlukmu. Artinya begini, jadi kita itu tidak bisa kok istilahnya itu menghalangi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu yang Allah kehendaki jadi pemimpin, dihalangi pun kayak apa ya tetap jadi. Tapi Pak katanya dukun-dukun ini itu tidak urusan kalau urusannya Allah. Ya dukun ke ditelek ke diwirid ke serah ketemu. Tetap Allah itulah yang memberikan. Nah, itu seperti itu. Tapi Pak atau katanya dukun hebat ya karena Allah izin, Allah memang beri ketepatan yang dia wiridkan, yang dia doakan itu ketepatan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ndak ya ndak Pak RT ya. Jangan mudah terkecoh Pak RT ya. Batang ziu dan mencopot atau istilahnya tuh mengambil siapa Allah al-mulka kepada kerajaan atau pangkat apapun itu, miman dari siapapun itu tasya'u yang berkehendak dari siapa Allah. Lah kalau Allah kok lagi berkehendak untuk mengambil, ya ndak tahu lho, semalam masih jadi apa Pak pegawai ini kok. Lho kok hari ini ketangkep. Nah rupanya katanya korupsi kayak apa kayak ndak tahu. Wis pokoknya apapun itu alasannya, kalau Allah sudah berkehendak mengambil kedudukan tersebut yang diberikan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang akan terambil. Sama dengan tadi, kita nggak tahu. Ya kan ada kemarin yang di surat Al-Baqarah ya kan,
Jalut dengan Jalut kemarin, Tolut ya Mbak ya. Nah, Tolut itu kan orang cuman tukang angon. Nah, ternyata oleh Allah dikehendaki menjadi raja. Lah terus digantikan dengan Nabi Dawud itu. Sama Nabi Dawud itu ya sama baik. Asalnya ya tukang angon kambing, cuman karena tadi Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan juga Allah ya kuasa untuk mengambil daripada kekuasaan atau derajat atau pangkat atau apapun itu yang Allah itu kehendaki kepada orang tersebut. Kita jangan heran, semua-muanya itu karena itu termasuk yang kemarin itu loh, yang rezeki ada 4 itu loh. Nah, ingat ya Pak Janis, rezeki ada 4 yang dijamin oleh Allah, yang diberi, ya kan? Terus yang dimilikan, jabatan, pangkat, terus istri, anak, kedudukan, kebun, kendaraan, itu yang termasuk yang dimilikan kemarin itu. Maka ketika sudah tidak dimilikan, Allah sudah berkehendak tidak memilikan kedudukan atau apapun itu kepadanya tadi, ya sudah tidak menjadi miliknya. Lah orang itu kok sehina apapun, kalau Allah berkehendak, ya sudah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu, dan akan memuliakan siapa Allah man kepada siapapun itu, tasya'u yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bi'itaihi, dengan memberikan kedudukan mulia itu kepada orang tersebut. Ada terkadang petani utuk. Nah, anaknya jadi dosen, anaknya jadi tentara, ya kan itu. Wa tudillu, dan Allah juga mampu untuk menghinakan man kepada orang-orang tasya'u yang berkehendak siapa Allah Subhanahu wa taala dengan cara binasihi, dengan mencopot daripada kemuliaan itu minhu dari orang tersebut. Maka kita jangan heran, wah kemarin presiden lo besok pagi sudah tidak, oh kemarin pejabat besok pagi sudah tidak. Sama dengan sebaliknya tadi, batu izu mang tasya tadi. Nah itu, ini salah satu Pak RT yang biasanya wiridan untuk calon-calon itu ini Pak Janis. Kalau nak nyalon biasanya salah satu wiridannya ya ini. Kalau mau alif rohimu, wanafa'ani dulu itu yang menjadi. Tapi kalau Allah berkehendak ya jadi, pokoknya intinya begitu. Kalau tidak berkehendak ya tidak jadi. Banyak sekali orang bodoh, ya kan, SD nggak lurus, rupanya duitnya banyak, sehingga buat universitas, anak buahnya profesor yang suruh ngajar segala macam, kan ya banyak. Nah, ya kan, orang kaya, duitnya banyak, buat pesantren, Pak Guru Tamrin dibayar suruh ngajar, padahal dia SD tidak lulus, Pak Guru Tamrin sarjana. Itu gambarnya begitu. Ya bisa jadi nanti sebaliknya, yang katanya malam ini kiai, ya kan? Lah rupanya besok pagi ketangkep dengan apa Pak Guru tadi itu? Yang dikata Pak Guru tadi loh, pirang-pirang tadi loh. Umpama itu ya kan. Kemarin kan wah, apa ketangkep siapa? Pak Tamrin. Ngapa pirang? Nah sudah. Ya kan bisa terjadi kalau Allah berkehendak. Tapi dijago Pak Muklis ya. Jangan beliau. Kira-kira nak lari ke situ, jangan. Ingat kata Pak Guru kemarin lagi itu ya, diingatin. Itu diingetin. Kita saling menjago. Kalau mau diingetin Pak, kalau sudah sampai Pak Muklis tarik bajunya sampai sobek ya masih nekat ke pirang tadi ya terserah Pak, ya kan itu. Jangan pulang-pulang kerjasama. Pak Ustadz sama Pak Imam kerjasama pula. Aduh, ya mudah-mudahan tidak seperti ini, contoh untuk supaya kita mudah memahami. Artinya itu, kalau Allah berkehendaki mengendaki orang itu mulia, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Andaikan Allah mengendaki orang itu kok terhinakan, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena kita harus ingat bahwa nanti yang ayat terakhir, innaka ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in
qadir. Allah sangat maha kuasa atas segala sesuatu. Itu seperti itu. Kita harus ingat juga ada satu sifat Allah kemarin, namanya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tatsruhu. Mengerjakan siapa Allah, kulli mumkinin segala yang dia inginkan, au tatsruhu atau meninggalkan. Kalau bahasanya orang keren sekarang tuh ya sekena gue. Jadi sifat sekena gue itu artinya sekena Allah itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Pak Janis jangan tiru-tiru. Serah aku toh. Nah itu jangan, kalau kita ingat, wah iya itu sifatnya Allah, sekena Allah itu. Kita tidak boleh sekena kita. Kita ya harus mengikuti kenanya Allah Subhanahu wa taala, apa aturan Allah dan Rasulnya itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Biadika atas di kekuasaanmu ya Allah, ai bi kudratika artinya dengan kekuasaanmu ya Allah, apa al khairu biadika itu jadi khobar ya, khobar muqaddam namanya. Khobar kok huruf jar Pak, boleh kalau khobar muqaddam. Biadika itu atas kekuasaanmu ya Allah, al khairu adapun segala kebaikan, ai bi kudratika artinya dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Al khairu aisa wasaru dan juga kejelekan. Kita harus yakin betul bahwasanya baik itu ya takdirnya Allah, buruk ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik pun itu maksiat itu ya takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jangan kok membenci maksiat. Artinya tuh jangan kok ingkar, maksudnya bukan membenci ya. Jangan ingkar bahwasanya kejelekan itu adalah takdirnya Allah, kebaikan ya takdirnya Allah. Sudah bolak-balik dicontohkan oleh para ustadz kita, para ulama kita. Kemarin dulu ya, yang pencarian dulu. Ingat nggak kemarin? Mas Gendon desain rumah, ini ruang ini, ruang ini, ruang ini, ya kan? Yang baik ya tempat baik, takdirnya Allah, desainnya Allah. Loh itu pencarian ibaratnya. Ya desainnya Mas Gendon ibarat Allah, desainnya Allah. Tapi Allah nanti ngasih tahu itu lo peceret, jangan dimasukin kan begitu, karena Allah itu tidak akan mungkin memerintahkan kepada yang fahsya. Dalam ayatnya besok, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah tidak akan memerintahkan kepada kejelekan. Nah itu diingat-ingat. Nah, jangan mau dibohongin orang ya kan. Nah, aku kan menurut perintah Allah. Nah, jangan ikut. Nah itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, pokoknya harus tahu bahwa kejelekan ya takdirnya Allah, kebaikan ya takdirnya Allah. Cuman Allah perintahkan kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu itu qadirun, dat yang maha kuasa. Termasuklah takdir baik dan buruk tadi, termasuklah memuliakan manusia atau makhluk atau menghinakan tadi, dan seterusnya semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini itu ya memang ayat termasuk yang mulia, banyak digunakan untuk orang-orang kok punya hajat, kok Pak Janis butuh nian ya Bu, boleh digunakan gitu. Cuma kan kemarin Pak Janis kita kan kalau bisa kan latihan kemarin ya, latihan bahwasanya ya kalau bisa kita beramal itu ya jangan nuntut balasan. Pokoknya perintahnya Allah suruh baca ya gitu baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. La yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.